Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku Memaknai Kematian Agar Mati Menjadi Istirahat Paling Indah, karya Jalaluddin Rahmat. Kali ini kita akan membaca bagian keempat buku ini yang berjudul Reuni Keluarga di Surga. Bismillahirrahmanirrahim. Di bagian akhir surat Ar-Ra'd ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan hamba-hambanya yang beruntung pada hari kiamat nanti karena mereka diberi anugerah untuk masuk surga beserta orang tua, istri, keluarga, dan keturunannya. Al-Quran melukiskannya dengan indah ketika mereka datang dengan rombongan keluarganya menuju surga. Para malaikat memberikan sambutan khusus pada mereka seraya mengucapkan, Salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqubad-dar. Selamatlah bagi kalian semua lantaran kalian bersabar dahulu. Inilah tempat kembali yang paling indah bagi kalian. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 24. Mereka masuk surga bersama-sama seluruh keluarganya, seperti melakukan suatu reuni pada hari akhirat. Reuni yang mereka adakan melintasi ruang dan waktu. Reuni yang sering kita lakukan di dunia adalah reuni yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita hanya dapat berkumpul dan bersilaturahmi dengan orang-orang yang berada dalam satu tempat yang tidak berjauhan dan dalam satu zaman dengan kita. Kita tidak pernah bisa mengadakan silaturahim dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau keturunan kita yang belum lahir. Tetapi nanti pada hari akhirat ada orang yang bisa melakukan reuni kembali dengan seluruh keluarganya, baik dengan yang sebelum maupun dengan sesudah mereka. Al-Quran menyebutnya abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, generasi terdahulu, generasi yang sejaman, dan generasi kemudian. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 23. Siapa gerangan orang yang beruntung bisa mengadakan silaturahim pada hari akhirat beserta seluruh keluarganya? Dalam Surat Ar-Ra'd disebutkan bahwa salah satu tanda orang yang beruntung nanti di hari akhirat ialah orang yang di dunianya senang menyambung silaturahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalla, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 21. Karena di dunia mereka senang menyambungkan tali kekeluargaan, maka Allah sambungkan tali kekeluargaan mereka nanti pada hari akhirat. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, Akulah yang maha pengasih, akulah yang menciptakan tali kekeluargaan, dan aku berikan nama kepada kekeluargaan dengan namaku sendiri. Allah berfirman, barang siapa yang menyambungkan tali kekeluargaan, aku pun akan mengokohkan tali kekeluargaannya nanti. Itulah salah satu akhlak orang yang beruntung dapat dipertemukan kembali dengan keluarga pada hari akhirat nanti. Orang ini pun melakukan silaturahim bukan di sembarang tempat, melainkan di tempat yang paling baik. Fani'ma uqubad-dar, tempat yang paling baik itu adalah surga Aden. Yang menyebabkan
Mereka dapat berkumpul kembali adalah karena mereka senang menyambungkan tali kekeluargaan. Lalu, dengan siapa saja kita seharusnya menyambungkan tali silaturahim itu? Menurut Al-Quran, kita harus bersilaturahim dengan al-qurba, keluarga yang dekat. Keluarga yang dihubungkan dengan kita melalui pertalian rahim. Dalam bahasa Arab, rahim berarti womb, bahasa Inggris yang berarti organ wanita yang menyimpan kita sebelum kita lahir. Karena itu, keluarga disebut ar-rahim dan bentuk jamaknya al-arham. Sebuah keluarga dipertalikan lewat hubungan darah dan melalui rahim yang sama. Al-Quran menyebutkan bahwa silaturahim merupakan perintah kedua setelah perintah takwa. Wattaqullaha alladzina tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kamu kepada Allah, yaitu yang dengan namanya kamu saling memohon, dan peliharalah silaturahim. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Di dalam ayat yang sering kita dengar, Allah berfirman, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah pertentangan di antara kamu dan bertakwalah kepada Allah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Perintah takwa selalu digandengkan dengan perintah silaturahim. Surat Ar-Ra'd ayat 21 pun menyebutkan bahwa orang yang beruntung bisa bergabung di akhirat bersama seluruh keluarganya itu juga orang yang yakhshawna rabbahum, yang bertakwa kepada Tuhannya. Takwa dan silaturahim selalu digandengkan di dalam Al-Quran. Itu adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Artinya, kalau orang itu takwa kepada Allah, tentu dia akan menyambungkan tali silaturahim. Dan kalau dia tidak takwa kepada Allah, tentu dia akan memutuskan tali silaturahim. Surah Muhammad ayat 22 menyebutkan, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan kekeluargaan. Perintah silaturahim tidak hanya ditujukan kepada makhluk-makhluk di alam nasut, fisik, tapi juga ditujukan kepada makhluk-makhluk di alam malakut ruh. Dan itulah silaturahim yang hakiki. Silaturahim di antara ruh kita dengan ruh kaum mukminin di alam nasut. Secara fisik orang bisa saja bersilaturahim dengan orang lain, tetapi ruhnya tidak. Kita mengadakan halal bihalal di antara kita, seraya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, tetapi di dalam hati kita masih tersimpan dendam dan tidak mau memaafkan. Padahal dalam bahasa Arab, kata maaf itu adalah penghapusan. Orang sering bersilaturahim di alam nasut, tetapi di alam malakut ruh mereka tidak ikut bersilaturahim. Boleh jadi ada orang-orang yang tidak pernah berjumpa secara fisikal, tetapi di antara mereka telah ada jalinan silaturahim yang sangat erat, seperti sudah dipertalikan jauh sebelumnya. Di kalangan para psikolog, ada fenomena yang disebut déjà vu, yaitu suatu gejala peristiwa yang rasanya pernah dialami, padahal tidak pernah dialami. Seperti kita berjumpa dengan seseorang untuk pertama kali, tapi kita merasa telah akrab dengan orang itu. Berdasarkan teori déjà vu, hal ini terjadi karena ruh-ruh mereka pernah melakukan silaturahim di alam malakut. Ketika kita sholat tahajud, kita dianjurkan untuk memohonkan ampunan bagi diri sendiri, bagi orang tua, serta bagi 40 orang yang kita kenal. Nama-nama mereka harus disebut satu persatu pada rakaat terakhir sholat witir, setelah membaca kunut dan istighfar. Untuk apa kunut dan istighfar bagi orang-orang yang namanya kita sebut itu?
tiada lain untuk menyambungkan tali silaturahim ruhaniyah antara kita dengan orang tua dan orang-orang yang kita kenal. Kita pun dianjurkan untuk menggabungkan ruh kita dengan ruh kaum muslimin pada setiap salat. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 43 disebutkan, Aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Hendaklah kamu mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan ruku bersama orang-orang yang ruku. Menurut Muqatil dalam tafsir Ad-Durrul Mansur, yang dimaksud dengan warka'u ma'ar raki'in itu bukan hanya berarti hendaknya kamu sholat berjamaah, tetapi juga hendaknya kamu bergabung dengan orang-orang yang ruku. Hubungkan ruh kamu bersama orang-orang yang ruku, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Dalam surat At-Taubah ayat 119 Allah berfirman, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan gabungkanlah diri kamu beserta orang-orang yang benar. Di alam malakut ada dua jenis kafilah ruhani. Pertama, kafilah ruhani yang sedang bergerak menuju Allah. Yang kedua, kafilah ruhani yang sedang bergerak menjauhi Allah. Pada kafilah pertama, mereka pergi meninggalkan tanah liat menuju Allah. Sedangkan dalam kafilah kedua, mereka meninggalkan cahaya Allah menuju kegelapan. Dalam kafilah yang menjauhi Allah, terdapat iblis, jin, dan orang-orang durhaka sepanjang sejarah. Mereka semua berkumpul bergabung dalam rombongan yang sama. Mereka pun masih membantu ruh-ruh yang sejenis dengan mereka yang masih hidup di dunia. Al-Quran memberikan contoh bahwa orang-orang munafik saling membantu satu sama lain, termasuk di alam malakut. Ruh-ruh mereka mendorong untuk berbuat maksiat kepada orang yang masih hidup. Adapun dalam kafilah yang bergerak menuju Allah, di sana terdapat para nabi, orang-orang suci, para syuhada, dan orang-orang saleh. Al-Quran menyinggung hal ini dalam surat An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ini semua merupakan rombongan yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka berada pada suatu alam yang disebut alam barzah. Di dalam kitab Nafasul Rahman diceritakan tentang beberapa hadis Nabi yang menunjukkan bahwa orang-orang saleh di alam barzah itu masih hidup. Mereka masih membaca Al-Quran dan berdoa untuk saudara-saudaranya di alam nasut. Sebuah hadis dari Bukhari meriwayatkan bahwa suatu saat pernah ada beberapa sahabat datang pada suatu kuburan. Mereka menghamparkan jubahnya di atas tempat itu. Tiba-tiba mereka mendengar ada suara orang yang sedang membaca surat Al-Kahfi. Para sahabat terkejut, namun mereka tetap mendengarkan bacaan itu sampai selesai. Setelah itu, mereka mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian yang mereka alami. Rasul mengatakan bahwa suara yang mereka dengar di kuburan itu adalah suara orang yang sedang membaca Al-Mani'ah, sesuatu yang bisa mencegah dia dari azab kubur. Nabi tidak mengatakan peristiwa itu sebagai tahayul atau musyrik. Bahkan Nabi membenarkan bahwa ruh orang suci itu masih beribadah di alam barzah. Oleh karena itu, di dalam salat kita diperintahkan untuk menyambungkan ruh kita dengan melakukan silaturahim yang melintasi ruang dan waktu. Hubungkanlah silaturahim kita dengan kafilah ruhani orang-orang suci, agar mereka membantu kita dengan doa mereka. Meminta doa kepada mereka disebut tawassul.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para ruh di alam malakut ini seperti tentara yang digabungkan. Jika mereka saling mengenal, mereka akan saling berpelukan, dan jika mereka tidak saling mengenal, maka mereka akan saling bertengkar. Ruh kita dapat bergabung dengan ruh orang suci. Caranya adalah dengan mengucapkan salam kepada mereka secara khusus dan langsung. Seperti ketika kita salat, kita ucapkan salam kepada pemimpin kafilah orang-orang yang suci itu, yaitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sesudah itu kita mengucapkan salam kepada ruh kaum mukmin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Dan pada akhir salat kita ucapkan salam kepada semua orang di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan salam untuk menggabungkan ruh kita dengan para arwah yang suci. Ucapan salam di akhir salat bukan ditujukan kepada orang-orang yang hadir di sekeliling kita, melainkan ditujukan untuk para arwah yang suci itu. Bukan saja arwah yang sudah meninggal, tetapi juga yang masih hidup. Kita memiliki ruh yang berbeda di alam malakut. Ruh kita boleh jadi suatu saat bergabung dengan kelompok yang satu dan berpindah pada kelompok yang lain. Sayangnya, kita menggabungkan ruh kita hanya pada saat salat saja. Setelah salat, kita asik berwirid sendiri. Kita tidak mencoba untuk menggabungkan diri dengan para ruh yang suci. Pada hari akhirat nanti, rombongan yang kita pilih itu juga yang akan dihimpunkan dalam satu golongan bersama kita. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburannya dalam keadaan bergolongan-golongan, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 6. Jalin silaturahim dengan menggabungkan ruh kita dengan ruh orang-orang suci setelah salat. Kirimkan Al-Fatihah dan istighfar pada orang tua, saudara dan kaum mukminin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.